Oke, ini mungkin tadi menyambung ya dari beberapa pertanyaan teman-teman, apa ada settingan awal untuk Visual Studio Code. Jadi untuk settingan awal itu mostly tidak ada, tapi teman-teman kalau misalkan pengen codingnya itu lancar, misalnya tadi kayak Kak Yudi itu kan ada banyak ini ya, auto complete ya, jadi ngetik satu tag tiba-tiba langsung keluar semuanya seperti itu. Nah, itu ada beberapa ekstensi yang membantu teman-teman dalam mengcoding ya. Pertama, itu ada auto rename tag. Ini nanti kalau teman-teman mengganti tag, itu sekali ganti, itu bisa mengganti satu pasang gitu. Kemudian ada lagi untuk web dasar ya. Ini jangan diinstal semua, ini karena ini sudah campuran banyak. Kemudian untuk web dasar, teman-teman bisa install live server, nanti kita akan demokan apa keuntungannya menggunakan live server. Kemudian PHP jelas, ini nanti dipakai untuk kelas PHP debug, yang terpenting ini ya, PHP intelligent. Kemudian prettier ini nanti bisa dipakai untuk ketika teman-teman klik save, itu nanti kodenya akan dirapikan secara otomatis tab-nya ya. Jadi kalau misalkan terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, nanti akan dirapikan oleh prettier. Seperti itu. Mungkin itu yang akan sering dipakai untuk web dasar. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk kelas untuk sesi CSS-nya. Baik. Di sini kita menyambung ya dari kasus HTML. Jadi Kak Yudi itu sudah menyampaikan membuat website untuk halaman restoran. Nah, ini kita sambung saja, tapi ini karena beda laptop ya, ini kita coba buat dari awal terlebih dahulu, new folder, misalkan CSS, seperti ini, kemudian Visual Studio Code kita drag, seperti ini. Oke. Pertama kita buat kerangka dasarnya terlebih dahulu ya, singkat untuk HTML. Ini tadi sudah diterangkan oleh Kak Yudi. Sekarang kita coba sedikit belajar terkait CSS. Apa sih CSS ini? Nah, sebenarnya CSS ini dipakai untuk mempercantik tampilan web. Nah, CSS ini itu tertempel dengan HTML ya. Jadi teman-teman nggak bisa mendekorasi atau mempercantik tampilan halaman web kalau tidak ada HTML-nya. Jadi HTML itu seolah-olah kayak kerangkanya ya atau tulangnya. Nah, CSS ini yang pernak-perniknya nih untuk mempercantik sebuah halaman, mengubah warna atau memberikan gambar seperti itu. Nah, ini kita bandingkan ya HTML tanpa CSS dengan HTML dengan CSS. Nah, ini cukup jauh ya, perbedaannya ini cukup signifikan dari segi tampilan, kerapian, ini cukup jauh. Ini sebenarnya HTML sama ya. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan kan, ini navbarnya, kemudian ini ada tombol gambar, kemudian di sini ada alamatnya, tabelnya. Kalau tanpa CSS, ini hanya akan seperti tulisan biasa atau seperti Word biasa, seperti itu. Jadi ketika menggunakan CSS, ini akan kita bisa mengatur letaknya, misalkan diratakan tengah, kemudian mengubah warna, seperti itu, atau memberikan shadow. Nah, di malam hari ini kita akan belajar beberapa hal. Ini kita tidak mendetail ya, karena untuk materi detailnya terkait codingan yang secara lengkap teman-teman bisa mengaksesnya di halaman materi K404. Tapi di sini kita coba kasih sekilas gambaran nih, ringkasan dari kelas CSS ini. Nah, ini akan kita pelajari yang pertama bagaimana cara menulis CSS, kemudian cara mengaplikasikan CSS di HTML, kemudian di sini navigation bar, header, content, footer itu adalah istilah-istilah yang biasanya digunakan untuk halaman web ya. Jadi di halaman web itu biasanya ada navigation bar, header, content, footer. Jadi
beberapa sudah disampaikan juga oleh Kak Yudi. Kemudian nanti kita coba membahas terkait responsive web. Oke, pertama kita coba mulai dulu ya, cara menuliskan CSS. Nah, cara menuliskan CSS itu ada 3 cara. Yang pertama inline, internal, eksternal. Nah, ini kalau sudah ada kata in di depannya, artinya ini pasti CSS-nya dituliskan di dalam satu file HTML yang sama. Kalau udah ada eksternal berarti X ya, berarti terpisah gitu. CSS-nya dituliskan, kode CSS-nya itu dituliskan di file yang berbeda dari HTML-nya. Oke, kita coba. Pertama, kita coba menuliskan inline CSS terlebih dahulu ya. Oke, misalkan di sini kita coba menuliskan beberapa tulisan, misalkan di sini ada satu header, kemudian tulisan misalkan judulnya terlebih dahulu, kemudian tulisan biasa. Kita save. Oke, bentar. Oke, nah di sini tadi saya menjelaskan terkait extension live server ya. Nah, live server ini bisa kita gunakan untuk menjalankan kode HTML dan CSS ya. HTML, CSS, JavaScript. Kalau PHP ini live server nggak bisa. Ini live server ini gunanya kita bisa running kode HTML-nya itu secara real time. Artinya gini. Ini kita sudah menuliskan kode HTML ya di index.html. Tulisannya seperti ini. Kemudian misalkan ini saya ubah tulisannya, misalkan saya tambahkan lagi tulisannya misalkan seperti ini. Nah, tanpa saya reload, itu tulisannya halamannya itu langsung berubah, langsung terupdate. Jadi dia real time mengubahnya. Atau misalkan ini saya bisa compare ya. Ini saya hapus UTM-nya. Saya save, maka browsernya ini langsung auto reload gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa juga dengan caranya Kak Yudi ya, teman-teman bisa klik 2 kali di file HTML-nya, itu juga nggak masalah. Tapi ini kalau misalkan teman-teman mau lebih cepat bisa menggunakan live server. Oke. Misalkan kita mau styling tulisan ya, jadi adalah kita belajar bagaimana caranya menuliskan inline CSS. Nah, misalkan restoran ini, judulnya ini kita mau beri warna dengan warna merah. Nah, ini kita bisa menuliskan CSS dengan cara, pertama tuliskan style terlebih dahulu, kemudian sama dengan tanda petik color, kemudian kita beri warna merah. Misalkan seperti ini, kita save, maka tulisannya itu akan berwarna merah, menjadi warna merah. Nah, ini yang disebut dengan inline CSS. Artinya, kode CSS-nya ini kode CSS ya, color red ini kode CSS. Kode CSS-nya ini dituliskan di tag pembuka elemen HTML. Misalkan di elemen H1 kita tuliskan style color-nya red. Misalkan kita mau memberikan warna di tag P, di elemen P ini, kita juga bisa misalkan kita ubah jadi blue, warna biru, maka dia berubah menjadi warna biru. Nah, ini yang disebut dengan inline CSS. Kemudian ada yang disebut dengan internal CSS. Nah, internal CSS ini sama seperti inline, diletakkan di file HTML yang sama, namun perbedaannya adalah kode CSS-nya itu diletakkan di bagian head seperti ini. Jadi style, kemudian tag penutup style. Oke, kita coba. Kalau inline CSS seperti ini coba kita hapus ya.
Kemudian di bagian head, ini terserah di bagian mana, yang penting di bagian dalam head. Style. Kemudian cara menuliskannya, itu kita tuliskan elemennya terlebih dahulu. Misalkan kita mau mendekorasi tulisan judul ini ya, atau H1 ini, kita pilih elemennya terlebih dahulu, misalkan H1, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian kita masukkan kode CSS-nya tadi, yaitu adalah color, kemudian red. Nah, di sini akan berubah menjadi warna merah. Misal kita berubah jadi warna hijau ya. Nah, ini akan berubah menjadi warna hijau. Jadi inline CSS itu diletakkan di bagian head. Semua CSS-nya itu diletakkan di bagian head. Misalkan kita mau mendekorasi yang P, bisa juga di sini color dengan blue seperti ini. Nah, ini akan berubah warna menjadi biru. Nah, satunya pasangannya internal itu adalah external CSS. External CSS ini bedanya adalah kode CSS-nya itu diletakkan di file yang berbeda. Ini kode CSS-nya diletakkan di file yang sama ya, artinya ini adalah internal CSS. Nah, cara mengubahnya menjadi external CSS, ini kita bisa buat file baru, misalkan style.css seperti ini. Kemudian kode CSS ini kita pindahkan atau kita cut, Ctrl X, pindahkan ke sini, style.css. Kita save. Ini kita hapus stylenya, kita save. Nah, kalau kita perhatikan stylingnya belum terjadi. Nah, cara ini kenapa belum terjadi? Karena kita belum menghubungkan file HTML dengan CSS-nya. Cara menghubungkan file HTML dengan CSS-nya, kita menggunakan tag link di dalam head seperti ini, kemudian masukkan nama filenya di dalam href, misalkan style CSS-nya sesuai dengan yang kita buat di sini, style.css. Kita save, maka akan terdekorasi sesuai yang kita coding di kode CSS style CSS ini ya. Jadi H1 atau judulnya hijau, tulisan di bawahnya itu adalah blue atau biru seperti ini. Oke. Nah, teman-teman tidak perlu bingung ya terkait 3 cara penulisan CSS ini. Ini sebenarnya bebas ya, untuk teman-teman mau menggunakan internal, eksternal, atau inline CSS itu bebas, tidak perlu hanya menggunakan satu atau tidak perlu menggunakan semuanya gitu. Jadi ini opsional gitu. Nah, penting untuk kita ketahui aturan penulisan CSS itu yang pertama itu kita pilih selektornya terlebih dahulu, atau kita pilih elemennya terlebih dahulu. Jadi kita pilih elemen di sini H1 dan E. Kalau kita salah pilih selektor, misalkan di sini kita tulis H2, maka stylingnya itu tidak akan bisa digunakan. Jadi tidak muncul stylingnya. Maka selektornya itu harus sesuai. Kalau elemennya adalah H1 yang ingin di styling, maka di sini dituliskan H1. Kemudian yang kedua itu adalah propertinya. Propertinya itu di dalam kurung kurawal, kemudian bagian yang kiri, bagian sebelum titik 2 itu adalah propertinya. Misalkan color seperti ini. Atau misalkan yang lain, misalkan font ya. Jika mau mengubah fontnya seperti ini misalkan. Nah, fontnya berubah seperti itu. Nah, yang di bagian kanan titik 2 itu adalah value-nya atau nilainya. Jadi misalkan color yang dipilih warna putih, maka putihnya itu dituliskan di kanan titik 2-nya. Jadi cukup mudah ya untuk CSS ini. Oke, sekarang kita coba mengaplikasikan CSS ya. Nah, sebenarnya untuk CSS itu kita bisa mengatur beberapa hal. Pertama, text properties, kemudian measuring unit,
background color atau mengubah background, kemudian box model. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah text properties. Text properties ini sebenarnya ada banyak, nggak hanya 5 ini saja, tapi ini mungkin yang paling sering digunakan adalah ini. Ada font family untuk mengubah font, jenis font, kemudian color, kita mengubah warna fontnya, font weight itu untuk mengubah ketebalan, misal ingin di bold, kemudian font size itu untuk ukuran fontnya, kemudian pemposisian teksnya itu bisa menggunakan text align. Nah, ini text properties ini sebenarnya ada banyak, tapi ini kita beri beberapa. Jadi kita sudah coba font family dan color. Kemudian selanjutnya yang bisa kita ubah di CSS itu adalah measuring unitnya. Misalkan kita mau mengubah besar kecilnya sebuah font. Kita coba di sini kita mau mengubah ukuran font dari P. Kita bisa klik ketik font size, kemudian misalkan kita besarkan ya 32 pixel. Kita save. Nah, fontnya ini membesar. Nah, umumnya biasanya measuring unit ini biasanya menggunakan satuan pixel atau px di dalam CSS. Ada satuan lain sebenarnya, tapi untuk web dasar ini paling banyak digunakan itu adalah pixel atau menggunakan persen. Kemudian background color, misalkan kita mau mengubah warna backgroundnya. Oke, sekarang kita coba di sini biar lebih enak. Saya pindahkan ya. Saya pindahkan agar bisa dilihat dalam satu layar. Oke, saya pindahkan jadi inline CSS. Misalkan di sini saya mau membuat sebuah box ya. Kita bisa membuat sebuah box, kita gunakan div ya. Nah, mungkin teman-teman tadi ada yang belum tahu terkait div. Nah, div ini kita pakai untuk pembagian konten atau layoutingnya. Misalkan kita mau membuat 2 kotak atau 2 box. Di sini kita buat 2 div, kita buat satu dulu ya. Satu box dulu. Misalkan di sini div class box. Nah, di dalamnya itu ada tulisan misalkan box 1. Seperti ini. Nah, kalau di selektor sebelumnya itu kita langsung menembak elemennya ya. Ini elemen H1, elemen P. Nah, bagaimana caranya kita bisa men-select atau memilih sebuah kelas? Ini kita bisa menggunakan tanda titik seperti ini. Titik box, kemudian kita misalkan beri background color ya. Background colornya misalkan aqua seperti ini. Kita save. Kita kembali ke halaman. Nah, ini muncul satu box memanjang di bawah menu makanan. Nah, biasanya div ini digunakan untuk membatasi ya. Jadi misalkan kita tidak ingin background color-nya itu semua halaman, hanya di area tertentu saja, misalkan di area box saja. Nah, ini kita bisa menggunakan div class seperti ini. Oke, ini kita sudah mencoba background color ya. Kemudian selanjutnya, ini ada yang namanya box model. Oke, teman-teman mungkin sudah bingung ya melihat gambar ini kok banyak banget tulisannya. Oke, saya ingin teman-teman fokus di 3 hal ya. Yang pertama margin, border, kemudian padding. Nah, ini kita akan menggunakan box ini nih, box aqua ini, untuk mengetahui apa sih margin, apa itu padding, apa itu border. Oke, sekarang saya coba membatasi ukuran boxnya, misalkan lebarnya hanya 300 pixel ya, misalkan kita lihat, oke, ukuran boxnya sudah 300 pixel. Baik, untuk
memperjelas akan saya beri border ketebalannya mungkin 5 pixel atau 10 pixel, solid black. Nah, ini akan memberi border atau garis tepi berwarna hitam. Nah, seperti ini. Oke, yang disebut border di slide tadi, di box model itu adalah garis tepi ini, yang berwarna hitam. Kalau bordernya ini saya naikkan ketebalannya, otomatis bordernya semakin tebal. Kemudian ada yang disebut dengan margin. Margin itu akan memberi jarak di dalam border, di dalam garis hitam tadi ya. Oke, ini saya bandingkan seperti ini saya perbesar. Oke. Ini teman-teman bisa perhatikan tulisan box ini ya. Misalkan ini di boxnya ini saya beri margin misalkan 10 px. Saya save. Padding dulu ya. Jadi padding itu memberi jarak atau ruang di dalam border. Nah, teman-teman bisa perhatikan jarak di dalam border itu membesar. Atau misalnya ini saya perbesar lagi. Nah, wilayah yang berwarna biru aqua itu semakin besar. Namun apabila kita menggunakan margin ini akan memberi jarak atau ruang di luar border. Misalkan kita beri 100 px ya, biar jelas. Nah, otomatis di kiri kemudian atas itu akan ada jarak. Jadi itu ya, box model margin itu ruang di luar border, kemudian padding itu ruang di dalam border. Nah, bordernya itu tadi garis tepi yang berwarna hitam. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menuliskan atau menuliskan kode padding itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Kita bisa menuliskan 1 ukuran, 2 ukuran, 3 ukuran, sampai 4 ukuran. Kalau kita menuliskan 4 ukuran sekaligus seperti ini, artinya ukuran yang pertama itu artinya yang ukuran pertama itu adalah padding atas atau jarak atas. Kemudian yang kedua adalah jarak kanan, yang ketiga jarak bawah, yang keempat adalah jarak kiri. Atau teman-teman kalau susah menghafalnya, intinya searah jarum jam. Jadi yang pertama atas, kedua kanan, tiga bawah, keempat kiri. Ini di sini misalkan ya, ini kan saya menggunakan 1 ukuran padding 50 px. Artinya 50 px ini akan diterapkan di keempat arah sekaligus, atas, bawah, kanan, kiri. Misalkan ini saya menggunakan 4 ukuran ya. Ini yang atas saya atur 0, kemudian kanan saya atur 0 juga karena tidak ada elemen, tidak terlihat. Kemudian bawah juga 0, dan yang kiri misalkan saya berikan padding 150 px. Nah, otomatis yang atas itu tidak diberikan padding, yang diberikan padding itu adalah bagian kiri seperti ini. Atau misalkan ini saya dekatkan 10 px, nah dia mendekat ke kiri seperti itu. Ini cukup mudah ya untuk box model. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Yudi dan Kak Novi atas materinya. Kemudian teman-teman jangan bersedih ya, karena waktunya nggak cukup panjang nih untuk menghabiskan semua materinya secara detail. Karena teman-teman bisa nantinya belajar ya secara mandiri, melakukan akses ke slide-nya, kemudian menyimak videonya yang nantinya ada di YouTube Camp 404 Academy. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Luar biasa ya, hampir 200 orang masih stay sampai dengan jam 9 malam. Kita ketemu di sesi JavaScript dan PHP selanjutnya ya teman-teman. Selamat malam, terima kasih semuanya.